Saya itu mau pakai jilbab, mau baca Al-Quran itu karena dia terpengaruhi oleh bude saya. Jadi bude saya tuh Islam. Terus bude saya tuh sering ngajak adik saya ke masjid, terus sering ngajarin adik saya baca Iqra kayak gitu. Terus adik saya tuh lebih condong ke Islam. Dia kalau diajak ke gereja gitu kayak males, terus lebih pilih di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fen Claudia Lidar, saya seorang mualaf. Saya mualaf di tahun 2018. Latar belakang keluarga saya, dulu saya dilahirkan dengan keluarga non-muslim. Keluarga besar saya itu rata-rata semuanya Islam, hanya keluarga kecil saya, ayah, ibu, dan adik-adik saya yang non-muslim. Saya pindah ke Jogja waktu saya umur kelas 5 SD. Setelah saya tinggal di Jogja itu, saya dan keluarga saya sudah jarang beribadah di agama saya terdahulu. Tapi adik-adik saya itu tuh sering datang ke TPA. Tapi adik saya itu nggak pernah berkata jujur kalau dia pergi ke TPA karena saya dan ibu saya marah. Adik saya sukanya berangkat TPA, kalau ditanya dia pergi kemana, jawabannya dia pergi main, padahal dia berangkat TPA. Adik saya itu mau pakai jilbab, mau baca Al-Quran itu karena dia terpengaruhi oleh bude saya. Jadi bude saya tuh Islam. Terus bude saya tuh sering ngajak adik saya ke masjid, terus sering ngajarin adik saya baca Iqra kayak gitu. Terus adik saya tuh lebih condong ke Islam. Dia kalau diajak ke gereja gitu kayak males, terus lebih pilih di rumah kayak gitu. Terus saya tuh suka marahin bude saya, jangan iniin adik saya, soalnya adik saya tuh agamanya bukan Islam, jadi jangan diajarin pakai jilbab, jangan diajarin baca Iqra kayak gitu. Kalau Bude Islam dari kecil apa mualaf dulu? Kalau bude Islam dari kecil. Iya. Adik saya itu ke TPA waktu dia kelas 4 SD. Itu adik saya laki-laki. Kalau adik saya yang kecil, yang perempuan itu TK. Berarti dari 4 SD itu dia udah tahu Islam? Iya, udah tahu Islam. Pokoknya semenjak dia menginjakkan kaki di Jogja, itu sama bude saya itu tuh udah diajar-ajarin Islam kayak gitu. Dari kecil malahan berarti. Terus Mbak Fen ini karena benci Islam jadi kayak melarang adik gitu ya? Iya, saya benci Islam waktu itu. Soalnya yang saya lihat contohnya kayak bude saya itu sukanya ngejok-ngejokin adik saya biar masuk Islam kayak gitu. Terus saya nggak suka lihat orang Islam, nggak tahu kenapa, karena menurut saya orangnya ribet dulu tuh. Ribetnya gimana Mbak? Ribetnya kayak kalau lagi pergi sama orang Islam gitu ya, lagi enak-enak jalan-jalan santai-santai gitu, tiba-tiba minta aku sholat dulu deh gitu, kan kita nggak enak ya nunggunya. Jadi saya tuh nggak suka gitu dulu sama orang Islam. Terus juga saya tuh punya temen yang orang Islam banyak. Saya tuh nggak benci sama orangnya, tapi saya cuma benci sama agamanya gitu. Itu tahun berapa Mbak bencinya itu Mbak? Itu dari saya SD. Dari SD berarti kira-kira Dari saya tahun kelas SD kelas 5 5 sampai sampai saya SMA lulus, sampai saya selesai SMA. lalu ketika mualaf itu umur SMA atau udah Mualaf itu saya umur 19 tahun. SMA berarti setelah lulus SMA? Iya. Singkat cerita, ibu saya udah meninggal. Terus saya pindah ke Kalimantan. Di Kalimantan, ayah saya menikah lagi dengan seorang perempuan beragama Muslim, dan ayah saya masuk ke agama Muslim. Tapi adik-adik saya dan saya belum masuk ke agama tersebut, belum masuk ke agama Islam. Waktu saya dibawa ke Kalimantan itu, saya sebenarnya nggak tahu kalau ayah saya itu udah pindah agama. Cuma waktu saya di sana, saya tuh ngeliat kok ayah saya tuh setiap hari Jumat itu tuh pergi keluar kayak mau Jumatan gitu. Terus abis itu saya tuh tanya, loh papa ini agamanya apa sih gitu kan. Terus papa bilang, ya papa udah Muslim lah kayak gitu. Waktu itu saya tuh sebenarnya marah sih, tapi ya udahlah, yang penting adik-adik saya ikut saya. Ayah saya mau agamanya apa terserah udahan, karena kan dia udah nikah lagi gitu. Jadi saya yang penting tuh adik saya sama saya gitu. Jadi makanya itu karena itu saya tuh kayak nari-nari adik saya jangan sampai ikut Islam, pokoknya harus sama saya gitu. Saya masa bodoh kalau sama ibu tiri saya itu, karena saya emang nggak terlalu klop sama dia.
Kayak dia mau agamanya apa itu terserah dia. Bahkan nenek dari ibu dari ibu tiri saya itu tuh haji gitu. Jadi kayak dia tuh sering beliin adik saya gamis, beliin adik saya perlengkapan sholat. Itu tuh kayak bikin saya tuh gedek ada di situ, kayak ini apaan sih kok kayak gini gitu. Lalu ketika udah mualaf mbaknya, apakah berubah sikapnya sama beliau-beliau? Alhamdulillah kalau udah mualaf ini saya malah berterima kasih sama mereka. Karena kalau tanpa mereka pasti adik-adik saya sekarang nggak tahu lah gimana jadinya. Saya juga nggak tahu gimana jadinya gitu. Sebenarnya adik-adik saya itu sudah tertarik dengan Islam dan sudah mau masuk Islam, tapi tidak saya bolehkan karena saya benci sama Islam. Selalu saya tarik-tarik adik saya agar jangan masuk ke Islam. Setelah itu adik saya bersekolah di sekolah negeri, dan adik saya waktu sekolah itu tuh pengen pakai jilbab sekolahnya, tapi karena saya nggak bolehin, jadi adik saya itu ngumpet-ngumpet. Ceritanya itu waktu itu adik saya itu ternyata sudah sekolah pakai jilbab, tapi saya nggak tahu karena adik saya selalu berangkat sebelum saya bangun tidur. Adik saya dan ayah saya itu tuh bersekongkol, jadi sebelum saya bangun adik saya udah harus berangkat sekolah. Waktu itu adik saya belum berangkat, tapi saya udah bangun tidur. Waktu adik saya udah mau berangkat, udah pakai jilbab, itu saya langsung panggil dia, saya tarik dia, terus saya copot jilbabnya, terus saya marah. Terus adik saya di situ nangis, terus dia bilang dia mau masuk agama Islam, tapi saya nggak bolehin karena saya nggak suka sama agama Islam. Setelah itu waktu saya bongkar tas adik saya, ternyata di dalam tas adik saya itu ada Al-Quran. Al-Qurannya langsung saya keluarin. Waktu itu saya lempar ke kasur. Setelah itu adik saya nangis, terus dia nggak mau berangkat sekolah karena nggak pakai jilbab. Tapi karena saya marah, jadi adik saya ngikutin saya untuk nggak sekolah dulu. Jadi ceritanya dulu tuh saya tuh mau menikah. Terus sebelum pernikahan itu saya udah ngikutin pernikahan itu selama 3 bulan, dan tahun itu tuh harusnya saya sudah menikah. Berarti itu ketika mau menikah masih non-Islam? Masih non-Islam. Berarti ngikutin pranikah itu dari agama terdahulu. Pranikah non-Islam itu? Iya. Terus abis itu saya waktu itu ngekos di sebelah rumah calon suami saya itu. Nah terus waktu itu dia itu ceritanya nggak punya HP. Jadi kalau dia WhatsAppan sama temennya itu pakai HP adiknya. Waktu itu saya keluar sama adiknya, terus adiknya tuh bilang ke saya, Mbak, Mas Bram itu minta diajarin temennya sholat kayak gitu. Terus saya kaget karena sebelumnya tuh sering lihat dia itu tuh nonton kajian-kajian Ustadz Abdul Somad, kajian-kajian Ustadz itu di rumahnya. Tapi sih ngiranya nggak sampai dia berniat untuk masuk Islam. Saya kira dia cuma kepo aja gitu. Akhirnya waktu itu saya minta ketemu sama dia jam 1 malam. Terus saya tanya sama dia agamanya apa. Terus dia bilang, dia pertamanya diem dulu. Terus abis itu saya tanya lagi, kamu agamanya apa? Terus dia bilang, saya Islam. Dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya saya bilang, loh gimana sih, kan kita mau menikah kayak gitu. Terus abis itu dia bilang, emang kenapa gitu. Akhirnya saya bilang, udah deh maaf, aku nggak bisa lanjut kalau sama orang yang beda agama. Saya nggak mau menikah sama orang yang beda agama. Terus waktu itu kan kita masih pacaran. Terus abis itu dia bilang, ya udah, saya juga di agama saya juga nggak boleh pacaran. Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, kalau saya disuruh milih, jelas saya lebih milih Allah daripada kamu. Waktu itu saya sakit hati. Itu yang ngomong calonnya mbak? Calon suami saya itu Udah mualaf? Udah mualaf, tapi baru syahadat dari dia sama temennya gitu. Terus abis itu saya pulang, besoknya saya pindah kos. Abis itu saya lost contact sama dia selama 2 bulan. Itu saya kerja, alhamdulillahnya lingkungan kerja saya itu semuanya orang Islam. Karena dia kekeh sama agama Islam itu sampai dia mau meninggalkan saya, itu jadi tanda tanya besar buat saya. Kenapa dia bisa-bisanya ngomong kayak gitu sama saya, dia lebih milih Islam daripada saya. Sedangkan biasanya tuh saya tuh kayak di nomor satuin gitu sama dia. Akhirnya saya pisah sama dia, lost contact selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu saya introspeksi diri, saya
ngekos, saya tinggal di tempat teman saya, tapi teman saya tuh non muslim. Waktu itu saya tanya sama dia bagaimana pandangan dia tentang orang Islam, dan jawabannya dia sama seperti saya sebelumnya. Dia benci sama orang Islam dan tidak suka dengan orang Islam. Akhirnya di lingkungan kerja saya tuh sering lihat, karena di sana ada musola. Saya sering lihat teman-teman saya itu sholat. Sebelum sholat tuh mereka wudhu dulu. Saya tuh penasaran, pertama karena calon saya itu tuh kekeh banget sama Islam. Akhirnya saya tuh bertanya-tanya, terus di lingkungan kerja saya tuh semuanya rata-rata orang Islam. Saya tanya sama mereka, Islam tuh gimana sih? Terus apa sih yang kalian lakuin sebagai orang Islam? Terus saya lihat dia sholat. Saya bilang, saya boleh nggak lihat kalian sholat? Saya boleh nggak masuk musola itu? Terus dia bilang boleh, silahkan gitu. Saya lihat mereka tuh membersihkan tubuh mereka sebelum sholat, mereka berwudu gitu. Saya tuh ngerasa kayak, oh ini ya sebenarnya tuh emang kalau kita mau bertemu sama Tuhan kita tuh emang kita harusnya membersihkan diri kita dulu gitu. Terus mereka sholat dengan khusyuknya, itu buat saya tuh kayak, kok ini tuh cara berdoa mereka tuh lebih baik daripada agama saya sebelumnya gitu, lebih khusyuk gitu. Akhirnya waktu pulang itu saya nggak balik ke tempat teman saya, tapi saya nginep di temen kerja saya. Waktu itu saya minta dia buat kasih tahu saya apa itu tentang Islam. Setelah itu dia kasih tahu saya tentang Islam itu seperti apa. Terus saya tanya Iqra itu seperti apa. Terus dia ngasih tahu saya. Terus saya tanya kalau sholat tuh bacaannya apa aja sih. Terus saya tanya sholat tuh ada berapa kali dalam satu hari. Dia menjelaskan sampai saya tuh penasaran banget. Saya tanya sama dia, boleh nggak kalau saya ikut sholat kamu? Terus dia bilang boleh. Terus dia menjelaskan kalau sholat subuh itu 2 rakaat. Saya ikut sholat dia. Itu pertama kalinya saya sholat, dan waktu saya sujud nggak tahu kenapa air mata saya tuh netes, saya tuh nangis. Tapi saya nggak tahu saya nangis tuh kenapa. Tapi saya ngerasa nyaman dengan yang saya pakai, dengan gerakan yang saya ikutin dia. Itu tuh saya nyaman banget. Saya juga nggak tahu waktu itu Mas, saya tuh sebelumnya kalau ibadah tuh ya udah ibadah, tapi saya kalau ibadah tuh nggak pernah di agama saya sebelumnya ya, kalau saya datang ke tempat ibadah gitu saya malah nggak ada niatan ibadah, saya cuma ya udahlah sekedar datang aja gitu, ketemu teman atau bareng siapa gitu ketemu, terus ya udah habis itu pulang tanpa bawa apa-apa yang disampaikan oleh romonya itu pun saya nggak tahu apa gitu, pokoknya yang penting datang aja gitu, terus pulang udah selesai gitu. Tapi waktu saya sholat ini tuh saya ngerasa kayak apa ya, saya tuh sujud gitu, kayak nggak tahu, saya juga sedih, tiba-tiba sedih, terus saya nangis. Terus teman saya tanya, loh kenapa kamu kok tadi nangis gitu? Saya juga nggak tahu kenapa saya nangis, saya bilang kayak gitu. Terus saya boleh nggak pinjam jilbab kamu gitu? Terus dia bilang boleh, dia gitu. Terus habis itu saya cobain jilbabnya, habis itu saya bilang boleh nggak kalau besok kerja saya pinjam jilbab kamu? Terus dia bilang beneran, dia bilang gitu. Iya beneran, saya mau pakai jilbab gitu. Terus dia bilang boleh gitu. Waktu itu terus saya tanya kenapa sih di Islam tuh harus pakai jilbab. Terus dia menjelaskan kalau ini tuh kepala dan rambut itu adalah aurat dan harus ditutup gitu. Terus saya tuh kayak langsung oh gitu. Terus semenjak hari itu saya pakai jilbab dan saya nggak mau copot. Belum muslim. Sampai teman-teman saya tuh bilang, loh gimana sih orang belum Islam kok udah pakai jilbab gitu. Terus saya bilang boleh nggak sih sebenarnya gitu. Dia bilang ya boleh, dia bilang kayak gitu. Tapi ternyata di Injil sebelum saya muslim, di Injil agama saya terdahulu pun kalau kita mau berdoa itu diwajibkan untuk menutup kepala. Itu berapa lama Mbak? Jadi ketika pakai jilbab sampai waktu itu berapa lama? Sekitar setengah tahun. Setengah tahun pakai jilbab belum mual? Iya. Waktu itu nggak ngerasa ngantuk sama sekali karena saya udah penasaran banget. Rasa penasaran saya itu lebih besar daripada rasa ngantuk saya gitu. Sebelumnya saya tuh sebenarnya tuh saya tuh diam-diam itu tuh sholat di musola tempat saya kerja itu. Saya ngikutin gerakannya dia tapi saya nggak pakai mukena gitu. Terus teman saya itu yang nggak sholat, dia tanya kamu ngapain, dia bilang kayak gitu. Terus saya cuma bilang enggak kok, nggak apa-apa, cuma nyoba-nyoba aja, saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya saya nginep di rumah teman saya itu sampai beberapa hari.
Dan kebetulan di tempat kerja saya tuh ada seorang ibu juga. Ibunya tuh semangat banget karena saya tuh tanya-tanya tentang Islam gitu. Dia tuh bawain saya beberapa buku, dia bawain saya panduan Islam gitu. Terus akhirnya saya tuh penasaran. Terus saya ngontek calon calon suami saya itu, saya kontak dia, apa sih yang membuat dia Islam gitu. Terus dia tuh menjelaskan Islam tuh seperti apa. Terus dia suruh saya buka Injil yang dia taruh di rumahnya. Waktu itu saya ke rumahnya, saya buka, saya baca, dan itu tuh benar-benar buat saya kaget. Waktu itu yang pertama kali saya buka itu tuh yang dilarang memakan babi. Itu tuh saya benar-benar kaget karena di keluarga saya kalau perayaan itu tuh saya malah pesta babi, saya makan babi gitu. Jadi saya kaget. Terus abis itu diceritakan juga kalau Tuhan kita itu sebelumnya itu tuh, Tuhan sebelum agama saya itu tuh pernah berdoa dengan cara bersujud, dan sebelum berdoa itu membersihkan badannya sama seperti wudhu, dan itu membuat saya tuh, saya udah goyah gitu sama agama saya. Akhirnya saya dibimbing sama teman-teman saya yang Islam itu, kemudian saya udah mulai tertarik sama Islam. Terus saya bertanya, kalau saya mau Islam caranya gimana? Terus mereka bilang saya harus melalui syahadat dulu. Waktu itu saya tanya di mana saya bisa syahadat. Terus mereka bilang saya syahadatnya di masjid atau ketemu sama ustadz gitu. Sedangkan saya nggak pernah masuk masjid, saya nggak pernah ketemu sama ustadz kayak gitu. Jadi saya takut. Jadi saya cuma diem aja. Terus waktu saya di tempat teman saya itu, saya kan pakai jilbab. Saya nyoba pakai jilbab. Alhamdulillah sejak saat itu sampai sekarang saya masih pakai jilbab. Saya nggak pernah lepas. Abis itu waktu saya pakai jilbab itu tuh saya upload di Instagram saya waktu itu di story. Abis itu calon suami saya itu ternyata tahu. Terus dia tanya saya, kamu Islam kayak gitu. Terus saya bilang, emangnya kenapa? Terus dia bilang, iya kamu Islam bukan? Dia bilang gitu, saya pengen Islam tapi saya nggak tahu harus kemana. Akhirnya dia ngajak saya untuk ketemu di Masjid Gede Kauman. Waktu itu malam takbiran, dan alhamdulillah saya dan dia bersyahadat di Masjid Gede Kauman pada malam takbir 2018. Rata-rata tuh yang paling berat itu sebenarnya lingkungan saya, karena lingkungan saya itu kan teman-teman yang di sekolah non muslim. Itu teman-teman saya itu tuh tahu saya muslim tuh mereka tuh kayak kaget gitu, terus kayak agak menjauh gitu. Terus waktu itu saya pernah pergi ke mall, dan di mall itu teman saya jadi satpam di situ. Waktu saya nyapa dia, dia malah jawab sapaan saya dengan, ih apaan tuh pakai baju kayak gitu, di balik jilbab kamu ada bom ya, bilang kayak gitu. Terus saya tuh kayak, ya Allah kok gini banget sih gitu. Padahal dia sendiri pun Islam. Teman saya yang lain pun itu, teman-teman main saya tuh tahu saya pakai jilbab gitu, mereka kayak risih gitu, kayak ngapain sih pakai jilbab, udah copot aja, orang panas juga kayak gitu. Terus akhirnya tuh kayak mereka tuh suka ngajakin saya nongkrong sampai pagi gitu. Terus saya bilang nggak mau gitu, tapi mereka tuh kayak maksa, kayak terus bilang kalau enggak kamu nggak aku anterin pulang loh kayak gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa sih, jalan gitu. Kalau tanggapan keluarga saya, alhamdulillah papa saya itu udah muslim. Jadi waktu papa saya tahu saya mau masuk Islam itu, papa saya bilang, iya nggak apa-apa kalau kamu masuk Islam, tapi kamu harus tahu betul apa yang kamu cari, apa yang mau kamu jalani ini. Jangan sampai kamu udah berjalan tapi habis itu kamu balik lagi ke agama sebelumnya, jangan sampai mempermainkan agama. Terus saya udah muslim. Terus saya meyakinkan ayah saya kalau saya tuh memang benar-benar mau masuk Islam. Dan ternyata setelah saya pulang ke Jogja itu, adik saya itu tuh udah masuk Islam, udah disyahadatkan. Terus adik saya pun udah belajar Iqra. Jadi sekarang tuh saya masih Iqra, tapi adik saya udah bisa baca Al-Quran gitu. Padahal masih kecil-kecil, saya malu. Waktu saya udah mualaf itu, saya ngerasa lebih enjoy menjalani hidup. Saya ngerasa kayak uh, ini yang saya cari gitu. Kayak saya kehilangan orang-orang terdahulu, saya kehilangan semua yang saya punya dahulu, tapi saya tuh mendapatkan semuanya tuh yang lebih dari apa yang saya punya kemarin. Kayak orang-orang yang lebih baik, yang lebih mengajarkan saya ke tempat yang lebih baik, menambah kalau saya salah gitu diingetin, dinasehatin, tapi dengan cara yang baik.
setelah saya masuk Islam pun saya tuh nggak dilepas gitu aja gitu. Saya tuh dibimbing ikro, dibimbing untuk ikut kajian, untuk menambah ilmu. Itu tuh yang buat saya, oh ternyata tuh segini besarnya orang Islam tuh bahagia atas orang yang sudah bersyahadat. Kalau untuk teman-teman yang mualaf, yang lagi kesulitan dengan lingkungannya, dengan keluarganya yang disingkirkan, menurut saya yang harus kita lakukan adalah sabar dan ceritakan semuanya pada Allah. Pasti Allah akan membantu kita, dan jangan takut untuk kehilangan orang-orang itu, karena Allah pasti akan menggantinya dengan orang-orang yang lebih baik dari itu.